saya Jevincia Wiranda Lumape, mahasiswa semester 6 Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bethesda. Di saat ini saya akan mempresentasikan mengenai masalah akar pahit dan penyelesaiannya berdasarkan buku konseling praktis oleh Dr. Randes Elisa B. Surbakti, MA. Terkasih di dalam Tuhan, salah satu persoalan hidup yang sering menggerogoti kesehatan rohani seseorang yaitu karena adanya akar pahit yang belum diselesaikan secara tuntas. Apa itu akar pahit? Akar pahit adalah gangguan emosi yang diakibatkan oleh adanya pelecehan emosional dan juga pelecehan secara fisik yang mampu menimbulkan luka hati yang mendalam. Bahkan luka hati tersebut dapat mengendap di dalam hati kita selama bertahun-tahun, bahkan bisa juga seumur hidup. Apa yang menyebabkan akar pahit itu ada atau timbul di dalam diri kita? Yang pertama, akar pahit itu ada karena kita sering menerima perlakuan yang agresif. Yang kedua, kemarahan yang terpendam. Yang ketiga, pelecehan seksual di masa kecil, kekerasan psikis maupun fisik, perasaan tertolak secara psikologis, perselingkuhan dan perzinahan, diskriminasi ras dan gender, dan yang terakhir perasaan tertolak. Dan akar pahit ini bisa saja dialami oleh semua orang. Semua orang dapat mengalami yang namanya akar pahit ini tanpa terkecuali. Dan ketika kita mengalami akar pahit, kita menyimpan hal-hal yang orang lain buat kepada kita, hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, maka akan ada dampak yang timbul dari rasa itu. Yaitu yang pertama, kita kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Kita merasa dan melihat bahwa dunia ini seakan tidak aman. Sulit membangun relasi yang intim dengan orang lain. Kita terlalu berhati-hati sehingga mengganggu pertumbuhan mental dan spiritual kita. Memiliki rasa was-was yang berlebihan, tertutup secara psikologis dan sukar dalam mengambil keputusan. Kita menarik diri dari pergaulan, dan yang terakhir yaitu kita sering sesak napas atau biasa disebut dengan pneumosomatis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami hal tersebut, pastinya tetap ada dalam hati kita, dalam pikiran kita timbul pertanyaan, bagaimana cara saya mengatasi semuanya ini? Bagaimana saya terlepas dari yang namanya akar pahit ini? Di sini saya mau bagi beberapa hal, yaitu yang pertama, mengaku dosa dan bertobat. Sadari bahwa kita ini lemah, sadari bahwa kita ini sering jatuh ke dalam dosa, sadari semuanya di hadapan Tuhan, akui itu, dan berjanjilah untuk tidak hidup dan tidak tinggal di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, mengampuni. Bapak Ibu, ketika Allah yang Maha Kuasa yang dengan penuh kasih mau mengampuni saya dan saudara yang hina ini, maka bagaimana mungkin kita yang hina ini juga tidak mau untuk mengampuni orang lain? Untuk itu, ketika kita sudah diampuni Allah, maka ampunilah juga orang yang bersalah kepada kita. Selanjutnya, jangan berdiam diri. Jangan membalas dendam. Berdamailah dengan orang tersebut dan buang akar pahit itu. Dan yang terakhir, hidup dalam kasih karunia. Kita dapat dikatakan hidup dalam kasih karunia sebab kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti mampu untuk menjadi seseorang yang senantiasa melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 15 berkata, janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sekian dari apa yang saya mau bisa bagikan dengan saudara, biar kiranya semuanya boleh bermanfaat dan boleh berguna bagi kehidupan kita. Kita mampu untuk melepaskan setiap apa yang menjanggal di dalam hati kita. Kita mau untuk mengampuni dan kita mau hidup bersama dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekian daripada saya, terima kasih, shalom.